saya Nazila Nazwa, di sini saya sebagai moderator. Oke. Kami dari KKN tematik kelompok 422 Dok. Jadi sebelumnya kan kami sudah bikin kuesioner yang kami sebarkan Ya. melalui Google Form. Jadi di situ ya sekitar ada lebih kurang 93 responden. 93 responden. Iya, betul, 93 responden. Jadi sebelum kita masuk ke hasil analisisnya itu, gimana kalau kita mungkin ada yang penonton-penonton nanti yang masih belum tahu corona itu sebenarnya apa sih, virus atau bakteri, kan kadang masih ada yang menyatakan bahwa corona itu virus, ada yang menyatakan bakteri. Boleh tolong dijelasin dulu Dok sebelumnya, apa sih sebenarnya corona itu? Halo, harus perkenalan lagi nggak? Atau lanjut aja? Perkenalan dulu Dok. Boleh, ya udah. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Suara saya jelas? Najila jelas? Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi jelas? Jelas. Oke. Baik. Jelas, Ustaz. Perkenalkan, nama saya Dr. Yasir. Saya bertugas di Rumah Sakit Langsa. Untuk saat ini saya nonaktif dulu di Rumah Sakit Langsa karena surat kerja saya mati. Jadi di sini saya lagi mempanjang surat kerja saya. Bisa diwawancara. Saya asli Lok Semawe. Dari kalian ada yang tinggal Lok Semawe selain Zila, Nazila? Gak ada, Dok. Oke. Gak ada. Baik, dari di sini kita akan masuk ke pembahasan corona. Jadi corona itu merupakan sebuah virus, bukan bakteri. Virusnya itu namanya SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory System. Nah, dia ada yang COVID-1, ada yang COVID-2. COVID-1 itu namanya flu burung. Nah, COVID-1 itu jenis bakterinya itu H5N1. Sedangkan corona ini hanya dibuat untuk virusnya itu virus COVID-2 ya, atau lebih mudahnya itu COVID-19, karena virus ini ditemukan pada tahun 2019. Jadi makanya dibuat COVID-19. Sebenarnya itu COVID-2 untuk membedakan dari flu burung. Jadi untuk virusnya itu sendiri secara garis besar dia ada terbagi dua, ada SARS dan ada MERS. Kalau SARS ini contohnya seperti flu burung, corona. Biasanya SARS ini dia pada unggas-unggas atau hewan yang mempunyai sayap, contohnya seperti kelelawar, ayam, angsa, dan sebagainya. Nah, biasanya flu burung itu akan terkena pada hewan-hewan ternak. Nah, maksudnya hewan ternak itu yang bertelur seperti angsa, seperti ayam atau burung. Nah, kalau COVID-19 ini biasanya pada hewan-hewan yang agak kotor, contohnya seperti kelelawar. Nah, itu masih untuk penyebaran dari hewan ke manusia itu masih dalam tahap teliti. Ada yang menduga itu dari hewan lain selain dari kelelawar. Tapi untuk suspek dugaan yang terkuatnya itu dari kelelawar. Makanya itu masih dalam tahap penelitian. Nah, berbeda dengan Mars. Mars itu biasanya pada hewan-hewan yang tinggal di gurun atau tinggal di tempat panas. Contohnya seperti unta. Makanya dulu di MERS itu maksudnya Middle East Respiratory System. Awalnya itu penyebarannya dari Timur Tengah. Biasanya di Arab Saudi. Dulu pernah ada kan kasus kalau nggak salah saya tahun 2004 atau 2005 ke atas lah. Saya mungkin udah lupa, nanti saya baca lagi. Itu pernah terjangkit sama flu unta. Nah,
Nah, flu unta itu biasanya termasuk dari kategori MERS. Halo, suara saya Ya, jelas? Nazila jelas? jelas. Jelas, dokter. Teguh Raja jelas? Teguh Raja jelas? Dewi jelas? Jelas, dokter. Kalau MERS, SARS itu berbeda dia. Masa inkubasinya itu berbeda. Seperti yang kita ketahui atau mungkin kalian pernah baca di literatur-literatur ataupun dari media sosmed dan sebagainya, untuk masa inkubasinya itu ada yang namanya di karantina selama 14 hari kan. Kalian tahu kan? Ya. Pasti tahu. Tahu kan? Nah, itu untuk yang terjangkit MERS, untuk yang terjangkit SARS. Nah, contohnya seperti flu burung dan corona. Mungkin di sini saya akan menjelaskan corona saja, nggak saya jelaskan flu burung. Karena flu burung itu obatnya sudah ada, vaksinnya pun sudah ada. Jadi mungkin untuk penyebarannya mungkin sudah nggak ada lagi. Yang ini corona saja saya bahasnya. Nah, untuk corona sendiri itu dia kan termasuk di bagian SARS atau COVID-2 ataupun yang lebih mudahnya itu COVID-19. Jadi masa inkubasinya itu 1 sampai 14 hari. Makanya orang dengan pasien ataupun dengan yang positif corona, tapi dia gejalanya belum ada, dia harus dikarantina lebih lanjut untuk mengetahui apakah virusnya itu dapat berkembang biak secara luas di dalam tubuhnya atau tidak. Biasanya pada penderita corona ini, pada hari-hari ketujuh, menjelang hari ketujuh ke-8 sampai ke-14, di situ dia akan timbul gejalanya seperti sesak, batuk, dada terasa berat. Nah, bisa terjadi dia gagal napas. Mungkin untuk vaksin corona itu sendiri sampai saat ini belum ditemukan. Masih untuk dunia medis sendiri lagi dalam masa percobaan untuk pengobatan yang lebih lanjut. Corona ini hanya diberikan untuk mengurangi gejalanya saja. Contohnya seperti demam. Biasanya kalau orang corona itu demamnya itu tinggi sekitar 38 derajat, menggigil dia kan. Jadi diobatinya itu secara gejala. Untuk antivirusnya sendiri mungkin agak ada keterkaitannya dengan pemberian obat seperti obat flu burung. Tapi itu dalam tahap perkembangan. Halo, jelas? Teguh Raja jelas? Dewi udah jelas? Ada lagi yang mau ingin tanyakan atau ingin apalagi yang ingin saya jelaskan? Uh, ini di sini saya akan menjelaskan berdasarkan keilmuan saya. Saya yang pertama saya mohon maaf yang pertama di sini saya untuk secara langsung saya belum tangani pasien COVID-19 ini karena dikarenakan surat kerja saya mati. Jadi surat saya mati habis kontrak jadi perlu perpanjangan. Jadi di sini saya menjelaskan sesuai keilmuan saya ya. Saya mohon maaf kalau ada kurang. Jadi untuk ibu hamil yang sedang menyusui, kemungkinan besar bisa menularkan virus corona itu terhadap anaknya. Yang pertama di sini sistem imun dari ibu sendiri itu lemah karena dia kan ada yang dikandung di dalam perutnya atau dalam rahimnya. Nah, yang kedua di sini bayi itu dalam tahap perkembangan. Nah, di sini dia membutuhkan asupan yang asupan yang cukup banyak dari ibunya. Nah, mungkin bisa penyebarannya itu bisa menular dari yang namanya tali plasenta. Nah, virus itu dia akan larut melalui peredaran darah ataupun melalui metabolik tubuh kita, maksudnya dari cairan.
Nah, kan ada antar kontak dari ibu dan dari ibu ke bayi. Mungkin dari situ bisa terjadi ya COVID-19. Yang ketiga di sini anak juga di sini dalam masa tahap perkembangan kan. Dia kan ada proses pertumbuhan lanjut ada pada masa kehamilannya di situ usia 8 bulan, 9 bulan. Nah, di situ pada saat bayi itu tumbuh, dia akan virus ini dapat masuk dengan mudah. Karena di situ yang pertama antibodi si bayi itu sendiri belum ada, masih dilindungi oleh ibunya. Halo, jelas? Tekur aja jelas? Dewi Rahayu jelas? Najila Najwa jelas? Dok, Halo? Ya. Halo, ada lagi yang ingin saya jelaskan? Lanjutkan aja dulu. yang paling beresiko terkena COVID ini terinfeksi itu siapa sih, Dok? Apa yang hanya umur 60 tahun ke atas atau yang sebaya-sebaya kita kan biasanya kayak anak-anak muda yang ngerasa oh imun aku tuh kuat nih, jadi ya bebas keluyuran sana sini gitu. Itu gimana, Dok? Yang paling rentan untuk terkena corona itu yang pertama pada orang tua usia lanjut ya. Misalnya dari kisaran 50 ke atas. Karena di sini yang pertama sistem imunnya yang sudah melemah. Dikarenakan yang pertama ya faktor usia, yang kedua di sini organ sudah mulai melemah. Jadi untuk memproduksi sistem imun dia sudah tidak sanggup lagi. Makanya orang-orang yang lanjut usia itu sangat rentan terjadi ya corona. Karena corona itu pada orang tua itu dapat menyebar lebih cepat berbeda sama kita yang usia muda. Jadi kalau usia muda itu masih ada yang namanya kekebalan tubuh. Nah, virus itu masuk ke dalam tubuh usia muda jadi antibodi itu dapat melawan. Sedangkan orang tua dia tidak bisa lagi. Ada sedikit antibodi di dalam tubuh orang tua. Tapi dikarenakan virus itu kuat, jadi antibodi itu tidak mampu membendung. Nah, terjadilah kerusakan di organ yang paling berat yang corona itu yang paling sering menyerang itu pada saluran pernapasan dari daerah hidung, mulut, tenggorokan, kerongkongan hingga paru-paru. Akhir itu di paru-paru. Pada orang tua, cairan pelumas atau cairan pelindung paru juga sudah mulai berkurang. Nah, ketika virus itu masuk ke paru-paru, jadi cairan pelindung itu tidak sebanyak seperti biasanya, berkurang. Nah, virus itu makin banyak, jadi paru-paru tidak bisa dilindungi lagi oleh cairan itu. Nah, terjadilah kegagalan nafas. Paru-paru yang tidak berkembang. Kalau untuk usia muda itu sebenarnya usia muda itu menjadi faktor pencetus terjadinya corona pada usia tua. Yang pertama, penyebaran corona ini dia melalui droplet atau dari udara. Dia bisa terbang tuh hinggap di mana aja. Dari udara lalu dia akan lengket di alat-alat perabotan atau seperti kendaraan. Nah, di situ kan otomatis tersentuh oleh kita, ya kan? Makanya perlunya dilakukan cuci tangan. Nah, habis itu lalu kita di sini berkontak langsung dengan sosial kita, baik itu orang tua, baik itu orang muda. Nah, di situ penyebarannya akan lebih gampang. Yang pertama dari udara itu sendiri, yang kedua dari berjabat tangan ataupun ya salaman dan lain sebagainya kayak gitu. Halo, saya Dok. jelas?
Kan kata dokter tadi kalau apa sih, virus itu menyebar melalui droplet. Terus, Iya, debu. terkontaminasi sama kayak nyentuh-nyentuh benda-benda mati gitu ya, Dok, ya? Iya, iya. Nah, di pada benda mati itu, virus itu bertahannya lama nggak sih sebenarnya? Virus, kalau untuk virus itu, dia sebenarnya tidak bertahan lama, berbeda seperti bakteri ya. Bakteri itu bisa bertahan berjam-jam, sedangkan virus itu enggak dia. Cuman ada yang membuat virus itu dapat bertahan lama, seperti faktor cuaca. Virus itu sangat tahan terhadap cuaca panas. Berbeda sama bakteri, bakteri dia tidak tahan cuaca panas. Nah, jadi virus itu dia kalau sudah lengket di ini, dia berbentuk seperti embun. Itu kalau nggak salah saya. Jadi virus itu kalau sudah, misalnya dia kan sudah menyebar dari droplet, lalu dia jatuh ke benda mati, dia berbentuk seperti embun. Nah, ukurannya itu kecil, saya kurang tahu juga berapa. Mungkin ukurannya mikron. Nah, otomatis tersentuh oleh kita ataupun terpegang oleh kita tanpa kita sadari. Nah, lalu kita beraktivitas seperti biasa, berjabat tangan, salaman, ataupun ngobrol sama sosial sekitar. Nah, dari situ sudah mulai tampak itu penyebaran dari corona itu sendiri. Lalu jelas. Lalu kalau penggunaan hand sanitizer gitu, Dok, itu sebenarnya ampuh nggak sih untuk ngehilangin virus? Hmm, kalau penggunaan dari sanitizer itu, menurut WHO, kalau untuk tingkat keefektivitas dari sanitizer itu mungkin tidak 100%, hanya kisaran 80%. Selebihnya itu kan memang harus dari tindakan pengobatan atau pemberian obat. Tapi setidaknya dapat memutus mata rantai dari corona itu sendiri. Tidak ataupun tidak dapat meningkatkan kurva dari corona itu sendiri. Kalau menurut saya, kalau dikatakan efektif atau tidak efektifnya, mungkin pendapat saya itu sangat efektif. Tapi untuk selebih lanjutnya tidak dapat, maksudnya virus itu ada, tumbuh lagi. Sewaktu-waktu dia akan tumbuh lagi. Dia hanya mati dalam sementara waktu. Kalau dia jumpa lagi sama kawan-kawannya, dia tumbuh lagi. Ibaratnya seperti benalu. Ini itu pendapat dari saya. Sebenarnya gejala COVID-19 itu apa aja, Dok? Maaf, Dok. Ini Di sini maksudnya dari pertanyaan kuesioner kita, selain gejala COVID itu apa-apa aja, gimana sih kita tuh ngebedain yang mana influenza, yang mana emang infeksi COVID? Influenza biasa dengan COVID itu, perbedaannya itu dari apa-apa saja? Kalau dari influenza itu sendiri, influenza dia hanya menyerang pada area oral, dari hidung, mulut, sampai hanya, maksudnya dari, kalau kita bilang itu di daerah area depan saja, tidak seperti corona. Corona itu akan tumbuh di mulut, hidung, tenggorokan, lanjut ke paru-paru. Influenza itu sendiri, dia virusnya tidak berbahaya, dapat menghilang dengan sendirinya. Berbeda dengan corona. Kalau corona ini dia berkembang biaknya itu cepat. Makanya ada namanya masa inkubasi dari hari pertama sampai 14 hari. Sedangkan influenza tidak. Influenza itu begitu dia terpapar sama dari orang sakit ke orang sehat, dia langsung berkembang biak terus, langsung bekerja.
Misalnya dia menyerang pada bagian hidung, ya udah di daerah hidung saja dia diserang. Itu influenza. Nah, namun influenza ini dia dapat menghilang dengan sendirinya seiring dengan mungkin dari daya kita yang kuat. Influenza ini kalau kita bilang itu level 1, level satunya. Kalau corona itu level 2, begitu. Itu dari saya. Cukup jelas. Bagaimana Najila, paham? Paham, Dok. Untuk antibiotik sendiri itu ada nggak sih, Dok? Antibiotik untuk kita mencegah dari COVID-19 ini? Atau sebenarnya antibiotik itu cuma untuk bakteri aja atau gimana, Dok? Sebenarnya baik itu dari bakteri maupun virus ada namanya antibiotik, cuman berbeda antibiotik bakteri dan virus. Kalau antibiotik bakteri dia mungkin golong level 1, diberikan antibiotik level 1, sedangkan kalau virus langsung diberikan antibiotik level 2, maksudnya dia tinggi karena virus itu kan cepat dia berkembang. Berbeda sama bakteri. Bakteri dia bisa berbulan-bulan, masa inkubasinya bisa berbulan-bulan. Jadi kalau untuk antibiotiknya itu sebenarnya baik bakteri atau virus ada, tapi ya berbeda dari kategorinya. Kalau kategori 1 ini diberikan untuk bakteri. Kalau kategori 2 level 2 itu diberikan pada virus karena kinerjanya cepat. Nah, dari kedua kategori ini pun berbeda cara kerjanya. Kalau bakteri dia kan lama, masa inkubasinya lama, makanya diberikan level 1. Dia bekerja setelah 1 bulan, 2 bulan. Kalau level 2 kinerjanya cepat, begitu. Begitu diberikan, hari ketika sudah bekerja. Nah, paham? Cukup aja bagaimana, paham? Baik, saya agak sedikit menjawab yang pertanyaan tadi ya, bagaimana penggunaan antiseptik ya. Kalau untuk WHO sendiri, ya antiseptik itu bisa dibilang penanganan awal dari kita. Misalnya ya, kalau setelah berkomunikasi dengan posya, kita harus menggunakan antiseptik. Nah, pakai hand sanitizer. Kalau untuk skala besar biasanya pemerintah menerapkan disinfektan. Tahu kan disinfektan? Tahu, Masih Dok. ada kan yang seperti box itu. Nah, di setiap antiseptik dan disinfektan itu ada namanya biocide. Biocide ini setidaknya dapat mengurangi penyebaran dari itu sendiri. Maksudnya dia nggak berkembang biak. Tapi ini berbeda biocide pada hand sanitizer dan disinfektan. Kalau biocide itu pada hand sanitizer mungkin kisaran 10%. Kalau untuk disinfektan biasanya mungkin sekitar 70%. Tapi Namun katanya untuk disinfektan itu kita nggak boleh kena tubuh ya, Dok ya? disinfektan itu iya Iritasi. iya sebenarnya cairan disinfektan itu kan dia dikombinasi ada apa namanya peroxide seperti bahan untuk pelindung bahan-bahan metalik seperti bahan-bahan panci, dia kan membunuh kuman juga seperti ibaratnya itu sabun mama lemon. Nah, di kandungan situ cuman dia berbeda kalau disinfektan. Kalau disinfektan ini ditambah dengan biocide. Biocide itu efek sampingnya kalau terkena kulit itu dapat menjadi iritasi. Yang pertama iritasi, yang kedua
ya seperti Tuku Raja sebutkan, bisa kalau terhirup dia akan menyebabkan kegagalan organ. Nah, makanya disinfektan itu sangat dianjurkan disemprotkan pada benda-benda mati, tidak untuk terpapar secara langsung. Begitu. Kandungan untuk disinfektan itu mungkin saya kurang tahu pas, tapi setidaknya di situ ada zat-zat kimia yang dapat berbahaya bagi tubuh. Salah satunya chloroquine, kalau nggak salah saya seperti itu. Nanti saya baca lagi. Cukup jelas? Jadi bagaimana jelas? Jelas, dokter. Dok, saat ini kan kita tahu obat corona itu memang belum ada kan, vaksinnya juga belum ada. Ada nggak sih cara yang paling efektif untuk kita mencegah penularannya dulu gitu? Saya mungkin agak ada saya mau menjawab pertanyaan dari Nazila tadi, untuk gejala corona itu bagaimana ya. Itu tadi, untuk gejala corona itu biasanya dia ada gejala yang sangat khas. Yang pertama itu batuk baik itu bisa berdahak ataupun tidak. Yang kedua dia sesak napas. Di sini sesak napas mungkin karena tenggorokan ataupun kerongkongannya itu menyempit. Nah, bisa menyebabkan terjadinya sesak. Virus ini dia akan lengket di bulu-bulu yang ada di kerongkongan dan tenggorokan kita. Bulu-bulu itu seperti bulu-bulu sikat gigi, tahu kan? Nah, jadi virus itu dia akan memakan bulu-bulu itu sehingga nggak ada pelindung lagi. Nah, lama kelamaan bengkak ya, terjadilah penyempitan. Satu lagi dia akan menyebabkan terjadi kegagalan paru, paru-parunya itu nggak berkembang. Nah, ketiga di sini bisa bisa juga terjadi mual ataupun yang paling khas itu demam 38 derajat Celcius ataupun lebih. Mungkin untuk itu saja gejala yang mungkin bisa saya paparkan. Bagaimana tadi pertanyaan lagi? Boleh. Iya. Ya, kan secara umum kan ada gejalanya kalau corona. Ini kan ada yang nggak ada gejalanya. Itu gimana tuh, dok? Nah, kalau orang sehat seperti kita, ada dua antibodi yang melindungi tubuh kita, namanya IgG dan IgM. Nah, ketika virus itu masuk pada orang sehat ini, ketika virus itu masuk, yang pertama yang dilawan oleh virus itu IgG dan IgM itu sendiri. Nah, di situ dia, karena tubuh kita kuat, sistem imun kita bagus, jadi virusnya itu tidak dapat menyebar lebih luas. Nah, makanya di situ tidak ada kegagalan organ, baik itu saluran pernapasan, saluran pencernaan dan lain-lain. Makanya di situ orang dengan kategori OTG gejalanya tidak ada karena masih ada antibodi, jadi bisa dilawan oleh antibodi itu sendiri. Nah, ketika antibodi itu melemah, di situ baru virus itu menyerang
apa yang ada di sekitarnya. Misalnya dia pertama masuk melalui hidung. Nah, yang pertama dia akan merusak kinerja dari hidung itu sendiri. Bisa itu flu, belekan, lalu lanjut yang lainnya. Di situ baru akan tampak gejala. Nah, untuk orang-orang dengan OTG itu sendiri, kan namanya orang tanpa gejala, tapi dia harus membutuhkan pengawasan lebih lanjut. Virus ini dia tidak menyerang secara langsung, dia membutuhkan waktu. Nah, kembali ke masa inkubasinya tadi, karena itu dia masa inkubasinya hari pertama sampai hari ke-14 hari. Nah, selama dari hari pertama sampai 14 hari itu, corona itu dia akan menunggu antibodi seseorang itu melemah. Nah, biasanya antibodi seseorang itu melemah pada hari ke-7 sampai hari ke-14. Nah, di situ baru tampak adanya gejala. Kalau orang tua berbeda, mungkin hari kedua dia langsung sudah tampak gejala yang karena bodinya itu sudah melemah. OTG, berarti OTG itu kan tidak ada gejala, tapi dia positif corona karena dia kan harus dilakukan pemeriksaan. Yang pertama rapid test. Kan sering tuh biasa pemerintah melakukan pemeriksaan rapid test pertama kan. Rapid test itu agak diambil darah sedikit di ujung jari, lalu dilihat di situ apakah antibodinya itu sudah ada atau tidak. Biasa antibodi itu akan terbentuk ketika virus itu sudah mencoba untuk melawan antibodi itu. Makanya dikatakan positif. Sudah ngerti? Raja ngerti? Nah, dia cuma positif aja, tapi gejala nggak ada. Bagaimana Nazila? Paham? Paham Paham, Nazila? Dok. Ini kita buka PPT kita ya, Dok ya. Boleh. PowerPoint kita. Kalau ada yang kurang paham, nanti tolong bilang ya. Biar saya jelaskan Boleh. nanti. Kalau boleh saya tahu, kalian KKN-nya di mana ya? Di mana? Oh, di daerah masing-masing. Enggak satu kelompok begitu. Oh, gitu ya. Nah, ini di sini Dok, kita kan per tanggal 7 Juni itu yang sembuh sampai 10.000 orang, meninggalnya 1.800. Di sini yang Nazila ingin nanya ini tuh Dok, sebenarnya pasien itu sembuh kan vaksinnya belum ada nih. Itu gimana tuh? Kenapa maksudnya bisa sembuh? Apa sih yang diiniin Dok, yang dikasih? Loh, Ya, belum ya? ya Nazila. Oh ya, sebentar ya. Iya. Dok, ini Mas sambil menunggu poin-poinnya ditampilkan, saya mau tanya. Boleh. Ya, Jadi kan sebelumnya dokter kan ada bilang beberapa wilayah di Aceh itu kan ada yang dikategorikan zona merah. ya. Nah, padahal yang kita ketahui kan saat ini Aceh itu untuk kasus coronanya kan sekarang sudah 0. Kenapa masih dikatakan zona merah? Seperti Banda Aceh sama beberapa kota lainnya. Kalau itu sendiri saya mungkin kurang tahu juga ya kenapa dikatakan kota zona merah. Yang pertama, orang yang menurut saya orang yang paling banyak keluar daerah itu mungkin orang dari zona merah itu sendiri. Yang pertama seperti Banda Aceh, banyak orang Banda Aceh yang berpergian ke luar daerah seperti Jakarta ataupun kota besar lainnya, ataupun
merantau ke luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Nah, kenapa dikatakan zona merah? Karena orang yang paling rawan terkena itu ya orang-orang dari kota besar. Makanya dikatakan Banda Aceh itu seperti zona merah. Uh, nggak nggak harus Banda Aceh juga, seperti Lok semuanya juga termasuk zona merah kan. Ada beberapa kota besar yang ada di Aceh ini. Salah satunya yang tertera di surat peredaran dari gubernur itu sendiri. Nah, itu sebenarnya itu kota-kota besar yang ada di Aceh. Maka di sini dikatakan zona merah, nah, karena soalnya orang-orangnya itu sering berpergian keluar daerah di situ. Ditambah lagi dengan kasus yang mencoba. Halo, Dewi jelas? Jelas, dokter. Nah, ditambah lagi dengan orang yang mencoba untuk mengkelabui petugas medis. Nah, pada saat ditanyakan identitasnya itu, mungkin pada awalnya dia tidak mengaku ada riwayat berpergian dari luar daerah. Begitu gejalanya sudah memberat, baru dia mengaku baru pulang dari suatu daerah tertentu. Nah, begitu. Dan rata-rata. Baik, dokter. Terima kasih. Halo, Iya, dokter. Dewi paham? Halo, Paham, Dewi dokter. paham? Paham. Cukup ya? Jelas yang saya Jelas. jelaskan? Jelas. Ya. Ini muncul kan? Muncul. Kalau kita lihat pertanggal 7 Juni 2020, kasus di Indonesia itu yang positif udah 31.186 orang. Sembuhnya 10.498 orang. Nah, kan yang kita tahu sampai sekarang vaksinnya itu belum ditemukan, Dok. Iya. Jadi sembuhnya ini karena apa sih? Kalau orang sehat itu dia tidak memerlukan pengobatan kecuali dia pasien dalam tahap pengawasan. Nah, pada saat pasien itu dikarantina, mungkin yang pertama sudah mendapat terapi lebih awal. Nah, di situ mungkin dia agak ada sudah ditekan penyebaran dari virus itu sendiri. Yang kedua di sini ada proses karantina itu sendiri, tidak ada kontak langsung dengan orang sekitarnya. Kedua di sini dari pengobatannya itu sendiri kan. Kalau untuk vaksinnya mungkin vaksinnya belum ada. Nah, corona ini dia diberikan obat sesuai dengan gejala yang tampak jelas. Mungkin pertama-tama pasien itu demam, diberikan obat demam. Kalau dia sesak diberikan obat sesak. Ketika kondisinya sudah memburuk, baru diberikan obat antivirus. Terus itu sudah tampak jelas corona itu. Mungkin ada orang yang mungkin orang awam mengira cuman demam aja sudah dikatakan corona. Ada kan seperti itu. Nah, dia ada pengawasan lebih lanjut, harus dikarantina dahulu. Nah, ditambah lagi dengan proses maksudnya itu proses dari mekanisme tubuh kita dan sistem metabolik kita, sistem metabolik tubuh kita itu. Kalau sudah misalnya dia sudah diberikan obat, lalu dia dapat makan yang bergizi, tidak melakukan kontak secara langsung, otomatis kan imun kita itu kuat. Nah, makanya bisa melawan corona itu. Jadi dapat sembuh sendiri hanya menekan gejalanya saja, tidak untuk menyebabkan corona itu membuat menjadi parah. Halo, Raja, jelas? Iya, Dok. Ya. Najila, bagaimana? Sudah jelas, Dok. Nah, ini kita lihat dari kalau putar kamera nggak apa-apa ya? Kalau kayak gini jelas nggak?
Kurang ya? Aduh, grafiknya kecil ya. Kelihatan? Yang biru itu berapa persen? 88,2, Dok. Pertanyaan Sedangkan yang apa itu? Orange. Delapan puluh 88,2. Ini kita dari sini aja ya. Ini. Nah, 11,8. Sebelumnya boleh nggak saya bertanya? Ah, jadi apakah di sini kan ada pertanyaan, apakah Anda mengikuti perkembangan COVID? Nah, ini maksudnya perkembangan secara luas atau hanya di daerah tertentu seperti Aceh gitu? Oh, ya. Oh, berarti itu tingkat pengetahuan dari masyarakat itu sendiri ya, tentang perkembangan COVID-19 begitu. Oh, Ya, kalau kita lihat dari grafik dari diagramnya, kalau kita menyimpulkan kan di sini bahwa masyarakat itu udah emang rata-rata pada mengikuti perkembangan COVID ini, baik itu dari berita atau ya dari berita ya dari perkembangannya sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya aja ya. boleh. Ya. Nah, ini Dok, di slide berikutnya ini kami bikin pertanyaan, apakah Anda menggunakan masker pada saat berpergian? Ada sekitar 24,7% itu yang masih menjawab kadang-kadang. Berarti kadang waktu perginya kadang pakai, kadang enggak gitu. Dan alasannya itu malas. Itu gimana, Dok? Kenapa orang banyak yang menjawab kadang-kadang itu? Yang pertama, dari pemakaian masker itu terkesannya agak risih. Kan penggunaan masker itu sebenarnya ribet, ya kan? Dari yang pertama, dari cara kita bernapas dan cara kita berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar agak payah karena tertutup dengan masker. Makanya di situ orang jarang ataupun malas menggunakan masker. Padahal di situ WHO sudah menerapkan untuk memutuskan mata rantai corona itu sendiri. Yang pertama dari penggunaan masker. Karena corona itu dia dapat menyebar dari udara, yaitu dari droplet. Nah, bisa masuk dari hidung maupun mulut. Makanya kedua kedua anggota tubuh itu harus ditutup dengan menggunakan masker. Tapi di sini masyarakat kita masih sangat awam ataupun sangat sedikit pengetahuannya tentang betapa pentingnya penggunaan masker itu sendiri. Mungkin itu menjadi alasan kenapa mereka malas ataupun jarang. Yang kedua di sini mungkin masyarakat itu sendiri tidak berpergian ke daerah yang di luar Aceh, maksudnya tidak berpergian ke daerah lain. Dan, mereka beranggapan ngapain pakai masker, kan saya nggak kemana-mana. Sebenarnya itu salah. Mungkin kita mungkin tidak kemana-mana, tapi orang di sekitar kita itu mungkin dia sudah berpergian ke daerah-daerah lain tanpa kita sadar. Di situ kita sudah kayak berbagi, sudah kontak langsung dengan orang itu tanpa kita ketahui. Ditambah lagi dengan edukasi dan informasi dan penggunaan masker itu yang nggak tahu, mungkin malas.
saja kan terkena corona. Mungkin itu jawaban dari cukup paham. Dewi, Dewi bagaimana? Jelas, dokter. Bu, di sini Sebelum kalau untuk pertanyaan masker ya dok ya, kan ya masker medis sendiri kita udah sulit untuk nyarinya, apalagi yang masker N95 itu. Sebenarnya masker kain itu efektif nggak sih dok kalau kita pakai? kalau dibilang efektif atau tidak efektifnya, mungkin lebih tepatnya uh, enggak terlalu efektif sih, tapi setidaknya dapat melindungi tidak agar tidak terpapar secara langsung. Kalau kalau penggunaan masker N95 itu kan diperuntukkan kepada petugas medis kan, karena mereka garda terdepan dalam menangani COVID-19, jadi mereka lebih rentan. Nah, jadi Kementerian Kesehatan itu berupaya memutuskan mata rantai COVID itu sendiri dengan menggunakan masker. Nah, alternatifnya itu ya mungkin menggunakan masker yang terbentuk dari kain. Kalau dibilang efektif atau tidak efektifnya, sebenarnya tidak efektif. Kan kain itu bersifat tipis ya. Kan? Jadi bisa tembus ya. Minimal masker itu lapisannya 2 lapis ataupun 3 lapis. Tapi itu membuat panas. Maka orang malas pakai masker. Itu jawaban dari saya. Bagaimana Dewi? Paham, dokter. Kalau nggak ada yang kurang, nanti tanyakan ya. Nanti saya jelaskan lagi. Gak usah malu-malu loh. Tanyakan aja. Terus slide selanjutnya nih dok, masih ada masyarakat kita yang tidak begitu tahu membedakan infeksi COVID-19 dengan influenza yang biasa tadi. Oh, yang influenza tadi ya. Ya. Influenza itu virusnya nggak kuat. Kita bilang virus influenza itu level 1. Nah, sedangkan virus corona itu level 2. Virus corona itu sebenarnya kuat karena masa inkubasinya itu lama. Sedangkan virus influenza itu lemah. Jadi masa inkubasinya itu cepat. Begitu seseorang terpapar dengan virus influenza itu, dia akan bekerja secara langsung. Mungkin dia bekerjanya itu dalam hitungan jam, 2 jam, 3 jam, atau lebih lah, selama 24 jam. Berbeda dengan corona. Kalau corona itu dia masuk, dia berdiam diri dulu di situ. Nah, pada saat imunitas tubuh seseorang itu melemah, nah di situ dia baru serang. Maka biasanya pada hari ke-7 sampai 14 hari di situ baru seseorang itu sudah mulai melemah. Lalu kalau corona itu sendiri, dia setiap organ ataupun anggota tubuh yang dilewati oleh virus itu sendiri, dia akan membuat kerusakan. Nah, contohnya misal virus corona masuk dari hidung. Nah, otomatis hidung kita itu menganggap benda aneh. Sehingga anggota tubuh kita itu mencoba melawan virus itu. Nggak kuat, ya, makanya lemah. Sehingga terjadilah flu. Nah, orang corona bisa terjadi yang flu. Bisa bilang imun sekali. Lalu virus itu kan menyebar cepat ya, lalu turun lagi hingga ke kerongkongan, tenggorokan, terakhir di paru-paru. Nah, itu. Kalau influenza itu dia hanya menyerang pada bagian anggota tubuh itu tertentu, misalnya mulut, hidung, gigi. Dia tidak menyebar ke tempat lain dan dapat sembuh dengan sendirinya seiring imunitas tubuh kita yang baik. Kalau corona ini yang pertama ditawan imunitas tubuh kita dulu. Begitu. Paham? Paham? Kalau nggak ngerti, aja ya. Saya jelaskan lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, di sini ada masyarakat kita juga yang kadang berpergian itu membawa hand sanitizer, tapi kadang ada yang tidak. Nah, sebenarnya hand sanitizer dengan cuci tangan itu yang paling bagusnya yang mana sih dok?
antara hand sanitizer dengan cuci tangan? Kalau menurut saya itu yang paling efektif itu cuci tangan. Kenapa? Karena yang pertama di sini ada zat antiseptik di sabun. Uh, di hand sanitizer ada juga, tapi nggak banyak, nggak sebanyak sabun. Nah, yang kedua di sini sabun itu kan dia dapat membunuh kuman. Lalu kita cuci dengan air mengalir, otomatis virusnya itu nggak lengket di kulit, nggak sempat meresap ke dalam. Berbeda dengan antiseptik. Nah, antiseptik kan hanya cuci biasa begitu, lama-lama kering kan, otomatis virusnya itu tidak terbunuh secara tidak terbunuh semua gitu. Ada sisa misalnya 40 menit, lalu lengket dia meresap ke dalam kulit. Nah, mungkin itu saja dari saya. Nanti selebihnya nanti saya baca lagi. Ini nggak apa-apa nih, agak telat sedikit. Sudah jam 11 tuh. Gak Bagaimana? apa-apa. Nggak, kalau saya pribadi sih saya nggak apa-apa, kan saya lagi nggak ada kegiatan. Kegiatan saya cuma memperpanjang STR aja gitu. Saya, ini saya minta maaf pada kalian ya, karena Iya, nggak apa-apa. saya menjawab apa corona itu sesuai dengan keilmuan saya begitu. Karena saya belum pernah menangani pasien itu sendiri karena surat kontrak saya mati. Ada lagi? Nazila, ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya dok, ini kan di sini ini ya, kalau kita lihat dari hasil kuesionernya itu, ketika si pasiennya ini ditanyain oleh pihak medis tentang kesehatan dan riwayat perjalanannya itu 100% pada jawab jujur dan terbuka. Tapi kalau kita dapat berita itu pada nggak jujur dok, nggak jujur, iya riwayatnya dari mana, terus gejala-gejala yang dirasain itu gimana, supaya nggak supaya dia tuh nggak kayak dijudge gitu. Oh, kamu corona, jadi kayak nutupi diri gitu dok. Gimana sih dok ininya? Kenapa orang yang terkena baik itu corona ataupun bukan corona, dia biasanya mengkelabui petugas medis karena orang awam beranggapan corona ini sangat berbahaya. Mungkin mereka sudah termakan isu-isu hoax dari media sosmed kan. Nah, makanya di sini mereka menyembunyikan identitas mereka. Kalau ditanyakan mungkin pada saat ditanya riwayat perjalanan itu, mereka tidak mengatakan secara jujur begitu. Mungkin mereka mencoba mengkelabui petugas medis, mereka berkatakan jujur karena gejalanya belum ada begitu. Begitu gejalanya sudah memberat, sudah ada seperti demam berat 38 begitu, batuk, sesak. Nah, itu kan sudah dimasukkan ke ruang ICU. Nah, di situ mereka baru mengaku. Sebenarnya salah gitu kan. Sebenarnya salah. Kan orang awam itu rata-rata kebanyakan mempercayai bahwa corona itu sangat berbahaya. Sebenarnya tidak berbahaya corona itu jika kita dapat menanggulanginya itu secara baik begitu. Orang awam ya sudah termakan hoax, mungkin itu juga. Cukup paham Nazila? Iya dok. Dewi bagaimana? Nah, selanjutnya bahas-bahas tentang new normal dok. Oh, ada yang ya tetap ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu.
Itu menurut pendapat dokter sendiri, new normal itu sebenarnya gimana sih, Dok? Neo, kalau menurut saya, berdasarkan yang info yang saya baca, neo normal itu merupakan peralihan mode dari mode, maksudnya mode di mana semua masyarakat itu berada di rumah sendiri, jangan keluar kemana-mana, berganti ke mode, maksudnya membangun baru lagi dengan, tapi tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti himbauan dari dinas kesehatan, dari pemerintah. Kalau menurut saya setuju, asalkan masyarakat itu tetap mengikuti himbauan dan anjuran dari petugas medis dan uh, pemerintah itu sendiri. Kan orang beranggapan kan nggak enak tuh di rumah terus-terusan, kegiatan nggak ada kan, mungkin dari kawan-kawan nggak enak kan, gimana perasaannya kalau di rumah terus. Makanya pemerintah mencoba menerapkan new normal. Ini maksudnya beraktivitas seperti biasa, tapi tetap mengikuti instruksi dan himbauan dari pemerintah. Nah, kalau untuk saya sendiri jawabannya setuju, asal ikuti prosedur yang ada, tetap jaga jarak. Lalu ketika seseorang itu sudah mulai ada gejala, walaupun gejalanya itu masih ringan, langsung berobat aja ke rumah sakit. Jangan tunggu berat, kan kasihan. Orang banyak meninggal itu pada saat gejalanya itu sudah memberat. Di situ kasusnya itu dapat ditambah lagi dengan yang isu hoax itu. Orang malas berobat. Mungkin itu saja jawabannya. Bagaimana Raja, cukup jelas? Dari teman-teman yang lain, Kak Dewi, Akmal, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tadi udah ditanyakan, udah terjawab. Oh, begini. Tadi saya ingat satu pertanyaan dari Teku ya. Teku tadi menyebut bertanya apakah seorang pasien corona itu yang sudah terkena sekali bisa nggak dia terkena kedua kali? Kembali. Nah, untuk jawabannya bisa, tapi kecil kemungkinannya. Karena apa? Karena antibodi kita itu sudah mengenal yang namanya virus corona. Ibaratnya benda asing itu masuk untuk kedua kalinya. Nah, si antibodi itu sudah tahu, oh ini corona. Oh, kayak gini cara melawannya. Bisa, Ya, tapi berarti. gejalanya itu tidak sehebat seperti pada saat dia terkena pertama kali begitu. Nah, untuk penelitian lebih lanjut bisa terkena kedua kalinya, mungkin itu masih dalam tahap penelitian oleh dunia medis di seluruh dunia. Tapi kalau untuk jawaban pasti dari saya, mungkin bisa terkena kedua kali. Karena di sini ya seperti yang saya jawab tadi, bisa kedua kali. Ada lagi? Paham? Cukup paham? Cukup? Gila bagaimana? Jelas sudah paham, Dok. Kak Dewi, ada lagi? Sudah cukup. Tadi udah terjawab pertanyaannya. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan kembali biar saya jelaskan. Apa-apa kok, nggak usah takut. Jangan menggantung untuk bertanya. Nanti kalau nggak Untuk yang bertanya ini, sesat Dok. jalan. Untuk Ya, yang apa sih katanya setiap jam 9 ya, jam 9 sampai jam 10 itu kita dianjurkan untuk berjemur. Itu gimana, Dok? Pendapat dokter? mana ya? Kalau dari itu mungkin uh, yang pertama
virusnya itu nggak tahan terhadap panas ya, makanya disuruh berjemur. Jadi virusnya